Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Suara gong yang jelas tiba-tiba terdengar dari tengah tempat pelelangan dan bergema di seluruh ruangan. Suara gong perlahan berhenti dan cincin lampu energi perlahan naik, akhirnya mengunci meja lelang di dalamnya. Mo Xingtian yang berjubah emas segera membawa senyuman dan perlahan berjalan keluar. Dou Qi yang kuat perlahan merembes keluar dari tubuhnya membuat suasana pelelangan menjadi sunyi seketika. Dou Qi yang sangat kuat, sepertinya orang tua itu adalah ketua sekte Kaisar Hitam, Mo Xingtian bukan? Kata Xiaoyan menyipitkan matanya seraya mengamati sosok berjubah emas itu. Benar, Mo Xingtian ini sepertinya tidak kalah kuat dengan si Bian itu, bahkan mungkin sedikit lebih kuat, kata Xiaoyi. Saya adalah Mo Xingtian, saya rasa cukup banyak teman-teman yang mengenal saya. Hari ini Sekte Kaisar Hitam mengadakan pelelangan, jadi saya harus berterima kasih pada semua orang yang telah datang, kata Mo Xingtian seraya tersenyum. Tatapannya kemudian segera beralih sebelum berhenti di kelompok Xiaoyan. Merasakan tatapan Mo Xingtian, mata di bawah jubah hitam Xiaoyan terangkat. Mereka saling memandang, dan Mo Xingtian segera memberinya senyum ramah yang hangat. Saya pikir semua orang memiliki harapan besar untuk lelang ini. Karena itu saya tidak akan mengucapkan kata-kata lagi yang akan menyebabkan kebencian, kata Mo Xingtian yang tersenyum samar di bawah banyak tatapan sekitarnya. Namun saya akan mengingatkan semua orang, saya pikir semua orang di sini tahu aturan pelelangan. Jika ada orang buta yang ingin bertindak liar di wilayah Sekte Kaisar Hitam, saya akan memberi orang itu beberapa kata peringatan keras di depan banyak orang di sini. Saya akan membiarkannya menderita takdir di mana ia tidak bisa mengemis untuk hidup atau mati, kata Mo Xingtian dengan tegas. Selanjutnya, kami akan mengundang semua orang untuk menikmati lelang besar dari Sekte Kaisar Hitam, kata Mo Xingtian berbicara sambil tersenyum. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya sebelum perlahan mundur dari panggung pelelangan. Sosok lelaki tua berambut putih berjalan keluar sambil tersenyum. Sekelompok pelayan wanita cantik membawa piring perak berjalan ke atas panggung mengikutinya. Setelah itu mereka dengan hati-hati menempatkan piring perak di atas meja lelang yang telah disiapkan. Selanjutnya akan menjadi hidangan pembuka lelang kami, sebuah gulungan berisi teknik jari, kata Mo San tersenyum sambil menunjuk ke piring perak di depannya. Ada gulungan putih salju diletakkan di atasnya. Jari bulu langit kelas 1 tingkat menengah. Teknik jari biasanya cukup langka. Meski terbilang sulit untuk berlatih, ia mampu memperoleh unsur kejutan saat bertarung dengan orang lain. Semua orang yang duduk di sini tidak biasa. Saya pikir Anda semua harus menyadari betapa sulitnya menangani teknik jari. Tawaran awal hanya dapat ditetapkan 100.000 koin emas. Anda semua tidak boleh melewatkan kesempatan ini, kata Mo San tersenyum. Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk sandaran tangan. Dia menggelengkan kepalanya saat dia mendengar kenaikan harga di dalam tempat lelang. Harga 100.000 koin emas sudah melonjak menjadi 570.000 koin emas dengan taktik sederhana orang tua itu dan sepertinya akan terus naik. Palu perak di tangan Mo San dengan lembut mengetuk 3 kali di meja lelang. Setelah itu jari bulu langit tingkat suan menengah dilelang dengan lancar. Lelang kedua selanjutnya adalah teknik pedang. Meskipun agak kuno namun kelasnya cukup tinggi, kata Mo San. Mo San dengan hati-hati mengambil gulungan berwarna merah dari piring perak sebelum mengangkatnya untuk dilihat semua orang di pelelangan. Teknik pedang ini disebut pedang 6 tubuh mengalir bersama. Teknik itu dibuat beberapa abad yang lalu oleh 6 doujun yang mendominasi benua saat itu. Kekuatannya sangat kuat, satu-satunya ketidaksempurnaan adalah bahwa teknik pedang agak berat. Kecuali jika seseorang mempelajari senjata ini selama beberapa tahun, jika tidak kemungkinan besar dia akan kesulitan mengendalikannya. Mengapa? Apa kamu tertarik? Kata Xiaoyi tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat Xiaoyan tiba-tiba duduk tegak. Dia tahu bahwa senjata Xiaoyan juga adalah pedang berat. Selain itu, pedang 6 tubuh mengalir memiliki level yang cukup tinggi, wajar jika Xiaoyan tertarik. Mata Xiaoyan menatap tajam ke gulungan merah cerah itu, dia tersenyum dan mengangguk. Selain teknik gelombang api, dia belum lagi memiliki teknik lain yang bisa dia gunakan. 3.100.000 koin emas. Akhirnya tawaran harga yang tiba-tiba diteriakkan menyebabkan banyak orang merasa terkejut. Tatapan mereka segera mengikuti suara itu dan melirik. Beberapa kejutan melonjak di mata mereka. Mengapa orang itu meluncurkan tawaran melebihi tawaran seorang alkemis misterius itu? Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat tawaran itu diteriakkan. Di depan banyak tatapan tertegun, Xiaoli yang telah berdiri mengungkapkan wajah dingin dan tegas yang ditutupi dengan senyum pahit yang tak berdaya.
Dia tahu bahwa mengeluarkan tawaran pada saat ini jelas menyulitkan alkemis misterius itu dan menyinggung sosok dokter peri kecil yang berwajah dingin. Sementara itu, ekspresi Suqian juga tidak berdaya. Dia tahu bahwa tawaran Xiaoli adalah semata untuk Xiaoyan. Karena Xiaoli ingin bersaing, Xiaoyan secara alami tidak akan bersaing dengannya. Bagaimanapun, teknik itu pada akhirnya akan jatuh ke tangannya. Selanjutnya, barangnya akan dilelang agak aneh. Namun itu harus memiliki daya tarik yang cukup besar bagi beberapa orang yang memiliki beberapa kebutuhan, kata Mosan. Binatang magis yang besar muncul di hadapan banyak tatapan tertegun. Ada bau mayat? Kata Xian. Ukuran tubuh mayat binatang magis itu lumayan besar, tapi sepertinya sudah lama mati. Tulang dan daging di tubuhnya dalam keadaan kering. Hal yang paling menarik perhatian adalah sayap besar yang telah berubah menjadi tulang putih. Sepasang sayap besar ini cukup aneh saat memancarkan cahaya redup. Mayat binatang magis ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh Sekte Kaisar Hitam di aliran pegunungan. Binatang magis ini seharusnya akan menerobos peringkat ke-8, kata Mosan. Keributan segera terjadi di dalam ruangan saat kata-katanya terdengar. Binatang magis yang akan memasuki peringkat 8, bukankah itu setara dengan seorang dojun? Mata Xiaoyan menyipit saat menyapu mayat kering binatang magis besar itu. Jika dia bisa memperbaiki sayap terbang 9 burung langit, kecepatannya pasti akan lebih cepat daripada Yan Luotian, dojong bersayap itu. Kemungkinan hampir tidak ada orang di kelas dojong yang bisa bersaing dengannya. Jian yang terbungkus jubah hitam tiba-tiba gemetar saat pikiran itu muncul di benak Xiaoyan. Meskipun Jian gemetar sangat kecil, itu masih dirasakan oleh Xiaoyan yang dekat dengannya. Ada apa? Tanya Xiaoyan. Aku mulai merasa agak tidak nyaman saat mayat binatang magis ini muncul. Aku tidak tahu mengapa, kata Xian seraya mengedipkan matanya. Xiaoyan terkejut saat mendengar itu. Pikiran yang tidak biasa tiba-tiba melintas di benaknya. Xian awalnya sejenis binatang magis yang agak misterius. Selain itu tidak ada yang tahu jenis miliknya karena ketidakmampuannya untuk berubah kembali ke bentuk aslinya. Namun menurut apa yang dikatakan oleh Panatua Suqian, waktu itu Xian dibawa kembali olehnya dari dalam pegunungan. Secara kebetulan mayat binatang magis misterius di depannya ini juga sesuatu yang telah ditemui oleh Sekte Kaisar Hitam di hutan pegunungan. Jian, apakah itu orang tuamu? Jangan-jangan kamu anaknya? Kata Xiaoyan agak tidak percaya. Kamulah yang anaknya, kata Xian berbicara dengan cara yang agak marah dan tidak senang. Jika mayat binatang magis ini memang memiliki hubungan dengannya, Jian pasti bisa merasakannya. Namun ketidaknyamanan yang dia rasakan bukan semacam itu, melainkan seperti pertemuan musuh alami. Pada akhirnya Xiaoyan memenangkan lelang mayat binatang magis ini setelah menukarnya dengan 3 pil doang dan 1 pil doang. Selanjutnya, semua orang harus menyadari yang menjadi sorotan dari pelelangan ini. Saya pikir semua orang yang duduk di sini datang karena harta ini, kata Mo Xingtian berbicara dengan suara yang dalam. Dua pria tua berpakaian hitam dengan lembut meletakkan kotak kecil yang ditutupi oleh kain kuning ke meja lelang dengan sangat hati-hati. Sementara Mo Xingtian berbicara. Setelah itu mereka perlahan mundur sebelum membentuk formasi misterius yang mengunci meja lelang di dalamnya. Dengan 5 tetua yang semua kekuatannya ada di kelas Tuhong yang mengunci dan menjaga tempat itu. Mereka akan menghancurkan orang-orang yang ingin berbuat macam-macam. Kain kuning akhirnya dilepas di bawah mata panas yang tak terhitung jumlahnya. Kotak kristal transparan segera terungkap di bawah pantulan cahaya. Hampir semua orang mengabaikan cahaya yang menyilaukan itu saat mata mereka menatap ke dalam kotak kristal tanpa berkedip. Cahaya redup yang tidak biasa bertahan di dalam kotak kristal sementara harta seukuran kepalan tangan yang agak tebal berwarna hijau perlahan-lahan bergoyang dan melayang di dalam kotak. Saat cahayanya menyebar. Saat ia bergoyang, lapisan cairan mulai mengaduk menyebabkannya nampak seperti makhluk hidup. Gugusan cairan hijau giok kental ini tetap bertahan di dalam kotak tanpa meminjam kekuatan apapun. Selain itu tampaknya memiliki kecerdasan saat perlahan melayang di sekitar kotak. Cahaya aneh merembes keluar dari permukaannya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Apakah itu air liur transformasi tubuh bodhisatwa? Pikir Xiaoyan yang matanya menatap tajam ke cairan hijau kental yang mengambang. Mata Xiaoyi di sisinya juga menatap tajam ke cairan hijau kental yang memancarkan cahaya aneh. Kegembiraan melintas jauh di dalam matanya. Semua yang hadir, ini adalah sorotan dari lelang Sekte Kaisar Hitam kali ini. Ini adalah air liur transformasi tubuh bodhisatwa, kata Mo Xingtian yang melirik cairan kental aneh di dalam kotak kristal. Keserakahan juga melintas jauh di dalam matanya. Kata-kata itu tampak seperti bom berat yang menimbulkan keributan besar di dalam tempat pelelangan. Teriakan terkejut yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari banyak tatapan serakah. Karena air liur transformasi tubuh bodhisatwa ini terlalu berharga, metode pelelangan juga akan sedikit berbeda.
Selanjutnya, saya ingin mengundang teman-teman yang tertarik untuk memasuki ruang lelang sendirian dan membawa harta yang akan ditukarkan. Setelah melihatnya, saya akan menentukan pemenangnya, kata Mo Xingtian dengan suara yang dalam. Singkat cerita, Mo Xingtian akhirnya menentukan pemenangnya setelah diskusi dirinya dengan beberapa tetua sekte dalam menimbang ketiga hal. Mo Xingtian tersenyum di depan tatapan semua orang. Setelah diskusi, saya menentukan pemenang terakhir dari lelang ini. Dia adalah Ying San tua, kata Mo Xingtian di depan banyak tatapan tertegun sebelum jarinya tiba-tiba diangkat dan menunjuk ke tempat tertentu di kursi VIP. Pil pengembalian kehidupan dari Ying San tua mampu menyelamatkan nyawa satu orang. Dengan pil itu, seseorang dapat hidup selama dia tidak dipenggal kepalanya atau hatinya dihancurkan oleh orang lain. Dengan memilikinya, itu akan setara dengan seorang memiliki 2 nyawa. Adapun metode penggabungan spiritual yang ditawarkan lembah api iblis memang unik. Namun metode Qi semacam itu yang dengan paksa menelan roh jelas memiliki kekurangan. Mungkin itu bisa memperkuat kekuatan seseorang dalam jangka pendek, tetapi kemungkinan menghasilkan gejala sisa yang hebat. Sementara itu, pil Dojong dari Xiaoyan mampu meningkatkan kemungkinan seseorang dalam mencapai kemajuan kelas Dojong. Namun meskipun begitu, jika pil itu diberikan kepada Moya, kemungkinan keberhasilannya masih sangat rendah. Suasana di tempat pelelangan segera menjadi membosankan setelah kata-kata Mo Xingtian terdengar. Cukup banyak orang di kursi VIP perlahan mengangkat senyuman gelap dan dingin di sudut bibir mereka. Ying San tua, kata Xiaoyan perlahan menghirup udara saat mulutnya dengan lembut menyebut nama itu. Tidak disangka bahwa dia tidak dapat memenangkan lelang Sekte Kasar Hitam meskipun telah memperbaiki pil Dojong. Tampaknya barang yang diambil orang itu bahkan lebih berharga daripada pil Dojong, kata Xiaoyi di sisinya berbisik dengan heran. Xiaoyan sedikit mengangguk, tatapannya perlahan menyapu ke arah lelaki tua berhidung elang itu. Ying San tua, apakah ini gelar orang dalam wilayah sudut hitam? Sepertinya dia adalah orang kuat dari generasi yang lebih tua. Kalau tidak mungkin ia tidak pernah mendengar tentang Ying San tua, pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya. Keheningan di dalam ruang besar berlanjut sejenak sebelum kericuhan tiba-tiba muncul. Tak terhitung banyaknya tatapan tertegun memandang Ying San tua, beberapa suara percakapan terdengar. Bukankah si tua Ying San itu yang merupakan salah satu dari 3 teratas di peringkat hitam saat itu? Dia sebenarnya masih hidup. Dia belum mati. Dia hanyalah bersembunyi dan melakukan retreat. Tanpa diduga, kita dapat melihat orang lama yang kuat ini yang telah mengguncang wilayah sudut hitam saat itu. Kita benar-benar tidak menyanyiakan perjalanan ini. Dia adalah seorang ahli di puncak kelas Do Huang saat itu. Setelah bertahun-tahun, sepertinya dia telah membuat terobosan ke kelas Dojong. Ekspresi Ying San tua tidak berubah sedikit pun di depan banyaknya tatapan. Tubuhnya dengan lembut bersandar di sandaran kursinya sementara wajah tuanya yang tanpa ekspresi menampakkan ekspresi yang galak dan brutal. Bagaimanapun tidak ada orang yang lembut di tempat seperti wilayah sudut hitam agar dia menjadi salah satu dari 3 ahli puncak di peringkat hitam saat itu. Tak terhitung orang yang mati di tangannya. Mo Xingtian masih tersenyum penuh saat dia berdiri di atas panggung lelang. Dia bertingkah seolah-olah tidak dapat merasakan semacam suasana aneh di kursi VIP. Saat dia tersenyum dan berkata, "Sekarang air liur transformasi tubuh Bodhisattva telah memiliki pemilik baru. Lelang Sekte Kaisar Hitam saya nyatakan ditutup. Dalam beberapa hari ke depan, Sekte Kaisar Hitam akan mengadakan perjamuan besar. Mereka yang tertarik bisa tinggal dan ikut bersenang-senang." Ying San tua perlahan berdiri setelah suara Mo Xingtian terdengar. Setelah itu dia perlahan keluar dari pintu keluar VIP dengan wajah tanpa ekspresi di depan para VIP lainnya. Orang-orang mulai berdiri dari kursi VIP satu demi satu setelah gerakan Ying San tua bergerak. Xiaoyan dapat merasakan bahwa setidaknya setengah dari orang-orang di kursi VIP telah mengungkapkan niat membunuh yang gelap dan dingin. Pertunjukan yang sebenarnya baru akan dimulai sekarang. Kemungkinan setelah ini akan menjadi badai berdarah yang sebenarnya. Pikir Xiaoyan yang berdiri dan berjalan ke pintu keluar dengan Xiaoyi dan Zian mengikutinya di belakang. Sebuah suara menyapa tiba-tiba terdengar dari belakang Xiaoyan tepat saat dia akan keluar. Xiaoyan menghentikan langkahnya. Tubuhnya berbalik dan tatapan acuh tak acuh tersembunyi oleh jubah hitam, melirik orang-orang dari lembah api iblis yang berjalan ke arahnya. Apakah ada masalah? Aku adalah tetua pertama lembah api iblis Fang Yan. Bolehkah saya menanyakan tentang nama teman ini? Kata Fang Yan tersenyum saat dia dengan cepat berjalan ke depan dan menangkupkan tangannya ke Xiaoyan sebelum berbicara dengan ramah. Aku Yan Xiao. Apa penatua pertama Fang Yan membutuhkan sesuatu? Kata Xiaoyan bertanya dengan samar. Keterampilan penyulingan obat Tuan Yan dapat dianggap yang terbaik di wilayah sudut hitam. Aku hanya ingin tanya apakah Tuan Yan juga tertarik pada harta itu. Jika Tuan Yan tertarik, kita mungkin bisa bekerja sama. Ying San tua itu adalah seorang ahli di wilayah sudut hitam. Dari generasi yang lebih tua. Dia sangat kuat.
Jika Anda bertindak sendiri, kemungkinan Anda akan kesulitan mengambil harta itu dari orang tua itu. Bahkan jika wanita muda di sisi Anda ikut campur, kata Fang Yan dengan lembut berkata. Aku tidak tertarik dengan saran dari panatua pertama Fang Yan, maafkan aku, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Ia berhenti berbicara dengan Fang Yan setelah kata-katanya terdengar. Tatapannya mengamati orang misterius berjubah abu di belakang Fang Yan tanpa ada yang memperhatikan. Setelah itu dia berbalik dan keluar dari terowongan. Rasa dingin melintas di mata Fang Yan ketika dia melihat bahwa Xiaoyan telah sepenuhnya menolak sarannya. Orang ini terlalu sombong, apa dia pikir dia bisa mengalahkan Ying San tua sendirian dengan hanya memiliki dojong di sisinya? Kata seorang tetua berbicara agak marah saat mereka melihat Xiaoyan pergi, mengingat status lembah api iblis dalam wilayah sudi hitam yang jarang menerima perlakuan seperti itu. Ekspresi Fang Yan tenggelam, dia segera menoleh ke arah sosok berjubah abu dan bertanya dengan hormat. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setiap orang menginginkan harta itu, karenanya kamu bisa melupakan untuk kerjasama. Kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Meskipun Ying Sang tua mungkin kuat, bukan berarti kita tidak berdaya melawannya. Kirim orang untuk mengawasinya selama 2 hari ini, bersiaplah untuk bertindak saat dia meninggalkan sekte Kaisar Hitam, kata sosok berjubah abu dengan suara yang dalam. Fang Yan mengangguk sedikit setelah mendengar itu, tatapannya tiba-tiba melirik kelompok Xiaoli dan penatua Suqian di belakang sebelum dengan lembut bertanya. Bagaimana dengan orang-orang dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan? Abaikan mereka saat ini, yang terpenting adalah harta itu. Fang Yan mengangguk dan berhenti mengucapkan kata-kata tambahan. Dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompoknya meninggalkan tempat itu. Suasana kota Kaisar Hitam tampaknya menjadi lebih gembira setelah akhir lelang yang sempurna. Di bawah perjamuan besar sekte Kaisar Hitam, seluruh kota tampak diselimuti oleh suasana yang menggembirakan. Namun beberapa orang yang sensitif dapat merasakan samar-samar bahwa badai berdarah akan segera terjadi di bawah kegembiraan ini. Beberapa faksi tidak pergi setelah lelang berakhir, sebaliknya mereka diam-diam tetap berada di kota Kaisar Hitam. Tampaknya mereka menikmati perjamuan sekte Kaisar Hitam, tetapi tatapan mereka diam-diam berkumpul di satu tempat, di mana Ying San tua berada. Sementara Xiaoyan diam-diam menunggu situasi berubah, ia memimpin Xiaoyi dan Zian ke lokasi penjemputan dari sekte Kaisar Hitam keesokan harinya. Mo Xingtian secara alami mengungkapkan kehangatan terbesarnya ketika kelompok Xiaoyan berkunjung. Dia mengundang mereka bertiga ke dalam sekte dan melayani mereka dengan cara termegah. Setelah kedua belah pihak mengobrol singkat, Mo Xingtian tampaknya juga merasakan ketidaksabaran Xiaoyan dan segera berhenti mengatakan omong kosong. Dia bertepuk tangan dan mengeluarkan semua barang yang dibeli Xiaoyan dalam pelelangan satu persatu, termasuk mayat binatang magis. Xiaoyan baru saja akan berbalik dan pergi ketika Mo Xingtian buru-buru melangkah ke depan. Tuan Yan Xiao, harap tunggu sebentar. Bolehkah saya tanya apakah saya dapat menukar pil dojong di tangan Anda? Kata Mo Xingtian tersenyum canggung seraya menggosok tangannya. Sudut mulut Xiaoyan segera terangkat menjadi senyuman dingin saat mendengar itu. Orang tua ini memang memiliki beberapa pemikiran tentang pil dojong miliknya. Tangan Xiaoyan dengan lembut menarik dopengnya saat tatapannya menyapu senyum kering di wajah Mo Xingtian. Suaranya tenang saat dia bertanya, "Pemimpin sektemu, bukankah kamu meremehkan pil dojong?" Mo Xingtian tidak bisa menahan senyum canggung ketika dia mendengar itu. Dia tahu bahwa Xiaoyan masih menyimpan dendam padanya tentang masalah itu di tempat lelang. Dengan senyum pahit dia berkata, "Tuan Yan Xiao, aku juga tidak berdaya dengan cara ini. Masalah seperti ini biasanya dibahas dengan tetua sekte. Mereka bersikeras bahwa barang yang disediakan Ying Sang tua lebih cocok untuk sekte Kaisar Hitam. Aku tidak bisa memaksakan caraku sendiri." Xiaoyan secara alami tidak setuju dengan alasan Mo Xingtian. Dengan posisinya sebagai ketua, keputusan sebenarnya ada di tangannya. "Jangan bilang kalau pemimpin sekte mampu mengeluarkan harta itu lagi," kata Xiaoyan sedikit tersenyum. Senyum di wajah Mo Xingtian menegang ketika dia mendengar itu. Dia segera tanpa sadar menjawab, "Apa yang Tuan Yan Xiao katakan? Harta itu adalah satu-satunya di sekte Kaisar Hitam. Saat ini saya hanya tertarik pada air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Adapun hal-hal lainnya saya tidak tertarik," kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan nada tenang. "Tuan Yan Xiao, kita selalu bisa mendiskusikan apapun. Mengapa saya tidak memberi Anda bahan obat dan meminta Tuan untuk membantu memperbaiki pil dojong? Terlepas dari berapa banyak yang berhasil Anda perbaiki, tidak apa-apa selama Anda memberikan saya beberapa. Sisanya akan menjadi milikmu. Apa yang kamu katakan?" kata Mo Xingtian buru-buru bertanya. "Lupakan, saya tidak punya waktu untuk tinggal lebih lama untuk membantu Anda memperbaiki pil obat," kata Xiaoyan dengan agak ketus. Dia tidak terus berbicara dengan orang yang tidak memiliki integritas ini. Setelah menangkupkan kedua tangannya, dia pergi dengan Xiaoyi dan Zian. Ekspresi Mo Xingtian berubah gelap saat dia melihat Xiaoyan pergi. Tangannya membentur meja dengan keras hingga menghancurkannya. Suara keras yang dipancarkan dari ruang besar menyebabkan dua sosok manusia tergesa-gesa masuk. "Pemimpin sekte, apakah dia tidak setuju?" kata Kisan yang datang bersama Moya. Ekspresi Mo Xingtian gelap dan serius saat dia mengangguk.
Orang itu benar-benar terlalu sombong. Aku bersedia memberikan ramuan obat baginya untuk menyempurnakan pil dojong. Dan bahkan akan memberinya, namun dia masih saja tidak puas, kata Mo Xingqian dengan dingin. Semua anak muda yang memiliki beberapa kemampuan seperti itu semua terlalu sombong, kata Qisan dengan dingin. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan bilang kalau kita tidak mau pil dojong itu, kata Moya mengerutkan keningnya dan berbicara dengan agak cemas. Dia tahu bahwa memiliki pil dojong akan menguntungkannya. Ketika dia menerobos puncak kelas dohwang di masa depan, dia mungkin harus mengandalkan benda itu. Apa yang membuatmu sangat cemas? Jangan bilang kalau kamu ingin merebutnya. Wanita berpakaian putih di samping orang itu bukanlah seorang yang mudah disinggung. Bahkan aku tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkannya, kata Mo Xingqian menegur. Moya tidak berani mengucapkan kata-kata lain setelah ditegur oleh Mo Xingqian, namun kecemasan di hatinya tidak sedikit pun berkurang. Apa rencana ketua? Kata Qisan di samping bertanya. Mari kita tunggu dan lihat, mereka jelas datang karena harta itu. Yingsan tua bukan orang biasa. Bukan hal yang mudah untuk merebut sesuatu dari tangannya. Pada saat itu ketika wanita berpakaian putih itu dan dia bertarung sampai mereka berdua terluka, saya mungkin bisa turun tangan secara diam-diam. Karena bocah kecil itu tidak mau menerima tawaranku, dia seharusnya tidak menyalahkan diriku karena kejam, kata Mo Xingqian dengan dingin. Moya akhirnya menghela napas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata itu. Kecemburuan yang hebat melintas di matanya saat dia melirik ke tempat kelompok Xiaoyan menghilang. Pil dojong terlalu berharga, namun dia tidak mau mengambil beberapa barang yang terlalu berharga untuk ditukar dengannya. Karenanya dia memilih metode seperti itu. Mungkin di dalam hatinya dia bahkan berpikir bahwa kamu telah mendapatkan keuntungan besar, kata Xiaoyi tersenyum. Tidak kusangka dia sebenarnya adalah dojong yang pelit, kata Jian seraya mencibirkan mulut kecilnya dan berbicara dengan jijik. Bukankah semuanya akan baik-baik saja jika bajingan tua itu menukarnya dengan harta itu? Malah dia memainkan permainan ini, kata Xiaoyan menggerutu. Tidak perlu terlalu khawatir, bagaimanapun kita bukan satu-satunya yang menginginkan harta itu. Pada saat itu kita bisa menunggu yang lain menyerang lebih dulu dan mendapatkan keuntungan dari pertempuran mereka. Namun sekarang kamu menolak Mo Xingqian, hatinya tidak akan senang. Karena itu kita harus sedikit berhati-hati terhadap mereka, kata Xiaoyi. Xiaoyan mengangguk samar, langkah kakinya baru saja keluar dari tempat Sekte Kaisar Hitam ketika Yingsan tua datang ke arahnya. Penampilannya menyebabkan mata Xiaoyan sedikit menyempit. Yingsan tua masih memiliki wajah tanpa ekspresi. Matanya melirik saat melewati Xiaoyan. Tatapannya mengandung keganasan samar ketika menyapu Xiaoyi sebelum tubuhnya bergerak dengan aneh dan bergegas pergi. Sepertinya dia berencana untuk pergi, kata Xiaoyan menarik dopengnya sedikit ke depan dan berkata dengan suara rendah. Benar, banyak faksi yang mengawasinya dengan niat buruk saat dia meninggalkan kota Kaisar Hitam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Xiaoyi bertanya dengan lembut. Mari pergi dan cari saudara kedua dan tetua Suqian. Jika kita mendapatkan bantuan mereka, semuanya pasti akan menjadi jauh lebih mudah. Kata Xiaoyan tidak ragu-ragu lagi setelah suaranya terdengar. Arah langkah kakinya berubah saat dia menuju ke lokasi di mana gerbang Xiao berada. Di dalam satu ruangan nampak beberapa sosok sedang berkumpul. Apa kamu punya berita tentang orang-orang dari lembah api iblis? Kata Xiaoli yang duduk di tempat pemimpin. Ia mengerutkan keningnya dan bertanya pada tetua dari gerbang Xiao. Pemimpin sekte, orang-orang dari lembah api iblis telah meninggalkan kota Kaisar Hitam. Namun mereka belum melangkah jauh. Mereka masih berkemah di luar kota. Dari kelihatannya mereka jelas menunggu Yingsan tua, kata seorang tetua. Orang-orang ini memang masih mengincar harta itu, kata Xiaoli tersenyum dingin. Dia baru saja berbalik ke arah tetua Suqian di sisinya untuk meminta pendapat. Ketika ekspresi tetua Suqian tiba-tiba berubah. Siapa itu? Kata tetua Suqian tiba-tiba bangkit dan dengan keras bersuara. Semua orang terkejut saat mendengar suara Suqian. Mereka menyaksikan 3 sosok manusia muncul di dekat pintu dengan cara seperti kilat. 2 dari 3 sosok manusia terbungkus jubah hitam. Satu-satunya yang hanya mengungkapkan penampilannya adalah Xiaoyi. Ekspresi Xiaoli berubah drastis saat melihat kemunculan tiba-tiba ketiga sosok itu. Dia tahu bahwa mereka telah menyinggung ketiga orang itu dalam pelelangan setelah mendapatkan pedang 6 tubuh mengalir. Sepertinya mereka ada di sini untuk mencari masalah. Para ahli dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan di dalam ruangan besar mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan karena kemunculan ketiga orang itu. Setelah itu mereka melarikan diri di belakang Suqian. Mereka semua jelas tahu bahwa jika mereka melangkah maju untuk menghadapi seorang dojong, mereka hanya akan mati tanpa ada gunanya sedikit pun. Teman bertiga, semua orang mengandalkan kemampuannya sendiri di tempat pelelangan. Tampaknya tidak perlu untuk berakhir dengan dendam, bukan? Aku adalah tetua pertama dari Akademi Jianan. Mohon biarkan masalah ini berlalu, kata tetua Suqian dengan ekspresi serius saat dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam.
Bahkan dia tidak berani dengan mudah menyinggung seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 kelas atas dan seorang dojong. Xiaoyan nampak tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Dia segera menghela napas dan merasa tidak bisa tertawa atau menangis. "Tetua Suqian, mengapa begitu serius?" kata Xiaoyan dengan tangannya menarik dopeng dan perlahan melepaskannya. Wajah yang akrab yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan segera muncul di depan kelompok Xiaoli yang tertegun. Semua orang di ruangan nampak tercengang ketika mereka melihat wajah akrab yang dipenuhi dengan ekspresi tak berdaya. Segera banyak suara tidak percaya dipancarkan dari Xiaoli dan lainnya. Kegembiraan langsung muncul di wajah mereka. Xiaoli melangkah mendekat dan dengan kasar menepuk bahu Xiaoyan. "Tidak disangka bahwa alkemis tingkat 6 yang misterius itu sebenarnya adalah kamu," kata Xiaoli yang berbicara penuh dengan senyuman. "Situasi di kota Kaisar Hitam tidak tepat. Selain itu, aku khawatir orang-orang dari lembah api iblis itu akan mengenaliku. Karena itu aku menggunakan dopeng ini," kata Xiaoyan tersenyum. "Itu benar, ciri-ciri dirimu telah menyebar ke setiap orang berpangkat tinggi di lembah api iblis. Jika kamu mengungkapkan diri, mereka pasti akan mengenalimu," kata Xiaoli tersenyum. "Ini siapa?" tanya Xiaoli yang tatapannya tiba-tiba beralih ke dokter peri kecil di samping Xiaoyan. Senyum di wajahnya ditarik saat dia bertanya dengan sopan. Mengingat kekuatan dojong, ia tidak berani terlalu ceroboh dengan kata-katanya. "Dia adalah temanku. Kakak kedua bisa memanggilnya Xiaoyi," kata Xiaoyan tersenyum. "Kakak Xiaoli," kata Xiaoyi yang wajahnya mengungkapkan senyuman saat dia dengan lembut berbicara. "Kamu menyanjungku. Nona benar-benar terlalu sopan," kata Xiaoli buru-buru melambaikan tangannya saat dia menjawab. Seluruh tubuhnya bergetar setelah dipanggil sebagai kakak laki-laki oleh Xiaoyi. Ketika mereka berada di pavilion Kaisar Hitam saat itu, dia secara pribadi merasakan niat membunuh yang padat yang telah merasuki tubuhnya. Dia secara alami tahu bahwa meskipun penampilan wanita ini sangat halus dan mengharukan, dia pasti orang yang kejam ketika dia menyerang. Terlebih lagi ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dipanggil dengan sangat sopan oleh seorang dojong. Karena itu hatinya tampak agak bingung. Xiaoyan juga nampak tercengang mendengar itu, tatapannya sedikit terkejut saat dia menatapnya. Dia benar-benar memanggil seseorang dengan cara itu, mengingat karakternya itu. Xiaoyi bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan terkejut dari Xiaoyan. Sementara senyuman tergantung di wajahnya, dia tampak seperti gadis baik-baik dari kota Kingsan saat itu dan tampak benar-benar tidak bersalah, menyebabkan seseorang merasa sangat tertarik padanya. Xiaoli berbisik di dalam hatinya saat dia melihat kedua orang itu. Dia secara alami tahu bahwa wanita ini bersikap sopan kepadanya karena Xiaoyan. Apakah saudara ketiganya ini memang memiliki kedekatan yang besar dengan wanita? Apalagi wanita di sisinya bukanlah orang biasa. Medusa yang terakhir juga merupakan dojong. Kali ini Xiaoyi yang muncul entah dari mana yang bahkan membuat Tetua Suqian ketar-ketir. "Bocah, kamu benar-benar tahu bagaimana kembali ke daerah sudut hitam," kata Tetua Suqian yang nampak pulih dari keterkejutannya sebelum mengambil 2 langkah ke depan dan berbicara dengan sedikit menegur. "Tetua Suqian, maafkan aku. Awalnya aku seharusnya melakukan perjalanan lebih awal. Tetapi aku melakukan retreat selama setahun untuk terobosan ke Dohuang, yang akhirnya menunda perjalanan," kata Xiaoyan tersenyum canggung. "Kamu telah berhasil menembus Dohuang," kata Xiaoli terkejut. Keterkejutan juga melintas di mata Suqian, meskipun ia tahu Xiaoyan mampu memperbaiki pil obat tingkat 6 tingkat tinggi. Namun hatinya masih sangat terkejut setelah mendengar itu. "Ini adalah saudara ketigaku, ketua yang kalian semua telah dengar. Kenapa kalian tidak menyapanya?" kata Xiaoli yang segera menoleh dan berbicara dengan agak keras kepada 10 sosok kuat dari gerbang Xiao. 10 tetua dari gerbang Xiao yang memiliki kekuatan luar biasa segera berlutut dengan satu lutut di tanah setelah mendengar teriakan Xiaoli. Para bawahan menyapa ketua. Kata 10 sosok itu tidak ragu-ragu sedikitpun ketika mereka berlutut. Mereka secara alami merasakan kegembiraan yang luar biasa dengan status yang diungkapkan Xiaoyan. "Semua orang di sini adalah saudara, tidak perlu bersikap sopan," kata Xiaoyan tersenyum saat melihat para ahli dari gerbang Xiao yang telah berlutut dan segera melambaikan tangannya. Xiaoyan berjalan ke ruangan setelah melambaikan tangannya. Setelah itu dia begitu saja duduk di kursi di samping meja. Xiaoyi dan Zian juga mengikutinya duduk. Zian menurunkan jubah hitamnya saat dia membuka mulutnya dan tersenyum pada Tetua Suqian yang nampak tertegun. "Kamu gadis kecil, kamu sebenarnya juga mengikutinya kembali," kata Tetua Suqian berbicara tanpa daya setelah melihat sosok kecil berjubah hitam, yang sebenarnya adalah Zian. Dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis. "Aku juga Dohuang, aku bisa berjalan di wilayah sudut hitam ini tanpa rasa takut," kata Zian tersenyum. Suqian terkejut saat mendengar itu. Gadis kecil ini benar-benar telah menerobos Dohuang, pikir Suqian. "Orang tua, aku sudah mengatakan kalau aku hanya di Akademi Dalam itu akan merugikanku. Jika kamu membiarkanku keluar lebih awal, aku mungkin sudah jadi dojong sekarang," kata Zian segera melambaikan tangan kecilnya dan merasa senang saat melihat kejutan di wajah Suqian. "Jangan membantahku. Jika aku tidak membuatmu mengikuti di samping Xiaoyan, aku tidak akan tahu kalau kamu telah dijual oleh seseorang.
Apa? Kamu akan menjadi dojong? Kata Sukyan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Zian nampak mengerutkan keningnya saat mendengar kata-kata Sukyan. Dia baru saja akan menjadi liar ketika telapak tangan Xiaoyan diletakkan di atas kepala kecilnya dan menekannya ke kursinya. Diam, kata Xiaoyan. Zian dengan tidak senang menggelengkan kepalanya setelah Xiaoyan menekannya. Dia merasa sangat putus asa saat kepalanya berbaring di atas meja. Matanya dengan kejam menatap Sukyan yang tersenyum. Sepertinya hanya kamu yang bisa mengendalikan gadis nakal ini. Saya mengalami saat-saat yang jauh lebih tenang setelah dia meninggalkan Akademi Dalam. Karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan kapan akan kehilangan sejumlah besar bahan obat. Kata Sukyan tertawa pelan setelah melihat Zian ditahan oleh Xiaoyan. Namun dia sepertinya teringat sesuatu saat dia menatap Xiaoyan dan berkata, "Karena kamu telah datang ke wilayah sudut hitam, kamu harus segera kembali dan mengisi api jatuh hati dari menara yang telah kehilangan efeknya selama setengah tahun." Xiaoyan dengan canggung mengangguk saat mendengar itu. Dia buru-buru berkata, "Tetua pertama, yakinlah bahwa saya akan kembali ke Akademi Dalam untuk mengisi api hati setelah masalah ini selesai." Sukyan mendengus dan mengeluarkan gulungan merah cerah dari cincin penyimpanannya. Dia melemparkannya ke Xiaoyan dan berkata, "Ambillah itu. Itu adalah teknik pedang yang dibeli Xiaoli dalam pelelangan." Dia benar-benar menyinggung seorang dojong karena hal ini, kata Sukyan yang tatapannya beralih ke Xiaoyi di samping Xiaoyan. Dia juga bergumam di dalam hatinya, mengapa wanita di dekat Xiaoyan selalu memiliki kekuatan yang menakutkan? Kamu adalah orang paling berharga di klan Xiao. Semua orang bisa mati kecuali kamu. Karenanya kamu harus hidup dengan baik dan cepat menjadi kuat. Karena kamu adalah satu-satunya dengan kemampuan untuk menyelamatkan ayah dari sekte jiwa. Kata Xiaoli tersenyum saat melihat Xiaoyan menatap gulungan itu. Mari kita lanjutkan dengan cepat untuk membicarakan masalah penting. Apa alasanmu datang dan mencari kami? Kata Xiaoli. Aku ingin mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Kata-kata Xiaoyan membuat Xiaoli dan Sukyan terkejut. Kamu juga tertarik dengan harta itu? Kata Sukyan merenung sejenak saat jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja saat dia perlahan berbicara. Temanku ini membutuhkan harta itu untuk menyelamatkan hidupnya, kata Xiaoyan menghela napas. Bisakah kamu memberitahu kami apa yang terjadi? Kata Sukyan dan Xiaoli terkejut saat mendengar itu. Mereka segera melirik Xiaoyi di sisinya. Xiaoyan sedikit ragu, matanya menyapu Xiaoyi. Hanya setelah melihat Xiaoyi menganggukkan kepalanya, ia kemudian menceritakan tentang tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoli nampak terdiam setelah mendengar tentang tubuh racun yang menyedihkan. Sementara itu Sukyan dengan lembut menghirup udara dingin. Dia telah mendengar tentang kondisi yang sangat langka dan khusus semacam itu. Namun semua orang yang memilikinya membawa bencana yang cukup besar tanpa kecuali. Ribuan kilometer kehidupan akan terancam kematian tanpa ada manusia atau binatang yang selamat seperti mimpi buruk yang disebarkan melalui catatan banyak buku. Tidak heran dia bisa menjadi dojong pada usia seperti itu. Sebenarnya itu karena tubuh racun yang menyedihkan, kata Sukyan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Tubuh racun yang menyedihkan tumbuh semakin dekat dengan waktu meretasnya mengikuti peningkatan kekuatannya. Saat ini Xiaoyi memiliki waktu kurang dari 2 tahun. Kata Xiaoyan perlahan menjelaskan. Apa harta itu dapat membantunya? Kata Xiaoli mengerutkan keningnya saat bertanya. Benar, selama aku mendapatkan harta itu, aku akan dapat membantunya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Kata Xiaoyan mengangguk dengan berat saat dia menjawab. Ekspresi Sukyan menjadi sedikit aneh setelah mendengar kata Xiaoyan. Tubuh racun yang menyedihkan telah muncul di benua Dochi sebelumnya. Namun semuanya akhirnya meletus dan sekarat. Tidak ada satupun orang yang berhasil mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan itu. Bagaimanapun semakin kuat, semakin besar kepadatan racun di dalam tubuh seseorang, letusannya akan lebih mengerikan, kata Sukyan. Selama aku berhasil mengumpulkan bahan-bahannya, aku percaya dapat membantunya. Namun masalah terbesar saat ini adalah bagaimana mendapatkan harta itu. Karena ada cukup banyak orang yang mengejarnya. Selama itu adalah orang dengan kekuatan tertentu, dia tentu akan merebutnya. Namun bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan harta itu dari tangan Yingsan tua. Dia adalah ahli dari generasi yang lebih tua. Kekuatannya mungkin sedikit jauh lebih kuat dariku. Selain itu orang itu sangat kejam. Kembali ketika dia menguncang wilayah sudut hitam, ada sejumlah faksi yang tidak diketahui yang mati di tangannya. Apakah Panatua pertama tahu kekuatan Yingsan tua itu? Apakah dia memiliki faksi di belakangnya? Kata Xiaoyan bertanya. Orang tua ini tidak suka dibatasi, karenanya dia kemungkinan besar akan sendirian. Xiaoyan menghela napas lega, terlepas dari situasinya. Berurusan dengan satu orang jauh lebih santai daripada berurusan dengan seluruh faksi. Jika aku bekerja sama dengan Xiaoyi, kami berdua seharusnya bisa mengalahkan Yingsan tua itu. Namun semuanya tidak sesederhana itu. Bahkan jika kita merebut harta itu dari tangannya terlebih dahulu, bagaimana kita akan menghadapi banyak orang dengan niat jahat yang mengikutinya?
Terlebih lagi orang-orang dari lembah api iblis hitam telah mengirimkan cukup banyak ahli kali ini. Fang Yan adalah seorang ahli dengan setengah kaki di kelas dojong. Menambahkan tetua Dohang yang bekerja sama dengan baik, mereka seharusnya cukup untuk menunda dojong sementara. Selain itu ada juga orang misterius berjubah abu yang tidak diketahui asalnya. Kamu juga pasti telah merasakannya. Orang itu pasti seorang dojong. Wajah Xiaoyan nampak kusam ketika dia mendengar kata Suqian menyebutkan sosok misterius berjubah abu itu. Orang yang paling dia khawatirkan adalah sosok misterius berjubah abu itu. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.